Apakah kamu pernah merasa bahwa semua buku motivasi, semua kutipan tentang berpikir positif, dan semua teori tentang manifestasi, terasa seperti omong kosong? Kamu sudah mencoba bersyukur, kamu sudah mencoba membayangkan hal-hal indah, tapi saat kamu membuka mata, kenyataan masih saja memukul wajahmu dengan keras. Tagihan masih ada. Rasa sepi masih di sana. Dan kegagalan seolah sudah menjadi bau tubuh yang tidak bisa kamu hilangkan. Kamu merasa lelah karena seolah-olah alam semesta sedang bermain curang padamu. Kamu melihat orang lain mendapatkan segalanya dengan mudah, sementara kamu terjebak di tempat yang sama, tahun demi tahun, seperti hamster yang berlari di atas roda yang rusak. Tapi, apa yang terjadi jika aku katakan bahwa selama ini kamu sedang mencoba membangun rumah di atas fondasi yang retak? Kamu mencoba mengubah apa yang ada di luar, tanpa menyadari bahwa kamu sedang memancarkan sinyal bahaya dari dalam dirimu. Rahasia yang paling menyakitkan sekaligus membebaskan adalah ini. Alam semesta tidak memberikan apa yang kamu inginkan. Alam semesta memberikan apa yang kamu getarkan. Jika kamu bisa merasakannya, barulah kamu bisa menerimanya. Dan hari ini, kita akan belajar bagaimana berhenti berbohong pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya kita rasakan. Kebanyakan orang takut pada kegelapan di dalam diri mereka. Kita diajarkan untuk menutupinya dengan senyum palsu atau afirmasi, yang kita sendiri tidak percaya. Aku kaya, aku sukses, aku bahagia, katamu di depan cermin, padahal di dalam hati, ada sebuah suara kecil berbisik, bohong. Kamu gagal. Kamu tidak punya apa-apa. Inilah masalahnya. Alam semesta tidak mendengar kata-katamu. Ia mendengar bisikan kecil di hatimu itu. Karena segala sesuatu di dunia ini adalah energi. Meja yang kamu sentuh, udara yang kamu hirup, hingga emosi yang membuat dadamu sesak, semuanya memiliki frekuensi. Dan perasaanmu adalah kompas frekuensi itu. Perasaan buruk bukan sekadar nasib sial, itu adalah sinyal bahwa kamu sedang berada di frekuensi negatif. Seperti magnet, kamu sedang menarik orang-orang yang akan mengecewakanmu, peristiwa yang akan membuatmu marah, dan keadaan yang akan memvalidasi bahwa dunia ini memang kejam. Kamu tidak bisa memalsukan frekuensimu. Kamu tidak bisa menipu hukum alam. Kamu bisa saja tersenyum lebar di media sosial. Tetapi jika kamu sedang sendiri di dalam kamar, kamu merasa hancur, sehingga frekuensi kehancuran itulah yang sedang bekerja menciptakan masa depanmu. Kamu tidak pernah ragu tentang apa frekuensimu saat ini, karena hidupmu saat ini adalah cermin yang sangat jujur darinya. Lihatlah sekelilingmu. Orang-orang di sekitarmu, saldo di bankmu, kesehatan tubuhmu, itu semua adalah laporan fisik dari apa yang kamu rasakan selama ini. Coba bayangkan ini. Setiap kali kamu merasa takut, kamu sebenarnya sedang mengirimkan undangan kepada hal-hal yang kamu takuti untuk datang berkunjung. Frekuensi ketakutanmu berkata, "Datanglah padaku, aku siap untuk merasa terancam." Dan mereka akan datang. Sebaliknya, saat kamu merasa antusias, bukan karena ada hal baik terjadi, tapi karena kamu memilih untuk antusias, kamu sedang membuka pintu gerbang bagi keajaiban. Mungkin kamu bertanya, bagaimana cara mengubah perasaan saat semuanya sedang berantakan? Disinilah letak seninya. Kamu harus belajar menjadi seorang alkemis emosi. Kamu harus bisa mengambil situasi apapun, dan menyadari bahwa di dalam satu situasi itu, terdapat ribuan kemungkinan frekuensi. Ambil contoh sebuah hubungan yang sedang retak. Kamu bisa memilih frekuensi frustrasi, marah, atau curiga. Dan jika itu yang kamu pilih, hubungan itu akan berakhir tepat seperti yang kamu takutkan. Tapi, hubungan yang sama juga memiliki frekuensi lain, frekuensi pemahaman, frekuensi gairah yang kembali, atau frekuensi kedamaian. Hasil akhirnya tidak ditentukan oleh takdir, tapi oleh perasaan mana yang paling sering kamu beri makan. Perasaan apapun yang kamu berikan tentang hubungan itu, itulah yang akan kamu terima kembali dalam bentuk kenyataan fisik. Jika kamu terus-menerus merasa gembira dan penuh cinta tentang hubungan itu,
Bahkan sebelum pasanganmu berubah, maka hukum semesta tidak punya pilihan lain selain mengubah realita hubungan itu agar sesuai dengan frekuensi barumu. Mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih sensitif, uang dan kesehatan. Kamu mungkin sering merasa cemas saat melihat tagihan. Kamu merasa sesak. Perasaan sesak itu adalah frekuensi kekurangan. Dan tahukah kamu apa yang ditarik oleh frekuensi kekurangan? Kekurangan yang lebih banyak lagi. Ini adalah siklus yang sangat kejam. Kamu cemas karena tidak punya uang, dan kecemasan itu memastikan uang tidak akan pernah datang kepadamu dengan mudah. Sama halnya dengan kesehatanmu. Kamu mungkin merasa lelah atau cemas dengan tubuhmu. Kecemasan itu adalah frekuensi yang memberitahu sel-sel tubuhmu untuk tetap berada dalam kondisi tegang. Kamu ingin bepergian, kamu ingin bebas, tapi setiap kali kamu memikirkan mimpi itu, yang muncul adalah rasa kecewa. Merasakan kekecewaan berarti kamu sedang memasang saluran radio di stasiun kegagalan. Dan kamu akan terus menerima keadaan yang mengecewakan di mana kamu tetap terjebak di tempatmu sekarang, sampai kamu berani mengganti frekuensinya. Kekuatan cinta dan kelimpahan itu seperti sinyal Wi-Fi. Ia ada di mana-mana, di sekitarmu, saat ini juga. Tapi jika perangkatmu, yaitu perasaanmu, tidak terhubung ke frekuensi yang benar, kamu tidak akan pernah bisa mengakses datanya. Kamu harus berada di salah satu frekuensi perasaan yang baik untuk bisa menerima keajaiban. Bukan setelah keajaiban itu datang, tapi sebelum ia mengetuk pintumu. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka hidup dalam pilot otomatis. Hidup mereka hanyalah serangkaian reaksi terhadap lingkungan. Sesuatu yang baik terjadi, mereka merasa baik. Sesuatu yang buruk terjadi, mereka merasa buruk. Mereka pikir mereka adalah korban dari keadaan. Padahal, mereka adalah penyebab dari keadaan itu sendiri. Saat kamu bereaksi negatif terhadap sesuatu yang buruk, kamu sebenarnya sedang menuangkan bensin ke dalam api. Kamu memberikan lebih banyak energi negatif, dan tebak apa yang terjadi? Kamu akan menerima kembali keadaan yang lebih negatif. Hidupmu berputar-putar seperti hamster di atas roda. Kamu merasa sudah berusaha keras, tapi sebenarnya kamu hanya berlari di tempat yang sama karena frekuensi perasaanmu tidak pernah berubah. Tapi dengarkan ini, setiap detik adalah gerbang menuju hidup yang baru. Tidak peduli seberapa banyak kesalahan yang kamu buat di masa lalu. Tidak peduli seberapa hancur perasaanmu 1 jam yang lalu. Ketika kamu secara sadar mengubah perasaanmu sekarang, detik ini juga, masa lalu itu hangus. Masa lalu hanyalah kumpulan frekuensi lama yang tidak lagi memiliki kekuatan atas dirimu, kecuali kamu yang memberikannya. Begitu cara kamu merasa berubah, garis waktu hidupmu akan bergeser ke arah yang benar-benar berbeda. Mungkin kamu merasa berat untuk terus-menerus merasa bahagia. Dan aku punya berita bagus untukmu, kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu tidak perlu menjadi seseorang yang selalu tersenyum palsu. Kamu hanya butuh 51%. Bayangkan sebuah timbangan besar di alam semesta. Di satu sisi ada pikiran dan perasaan negatifmu, di sisi lain ada pikiran dan perasaan baikmu. Jika kamu bisa memberikan 51% saja energi untuk hal-hal yang baik, kamu telah mencapai titik kritis. Kamu telah memenangkan pertarungan. Mengapa hanya 51%? Karena ketika cinta dan rasa syukur kembali padamu, ia membawa efek pengganda. Saat satu hal baik datang karena frekuensi 51% dari dirimu, hal baik itu akan memicu rasa syukur yang lebih besar lagi, yang kemudian menarik hal baik lainnya secara magnetis. Ini adalah percepatan. Inilah yang orang sebut sebagai keberuntungan. Padahal, itu hanyalah hukum tarik-menarik yang sedang bekerja dengan efisiensi penuh karena kamu berhasil menjaga timbanganmu sedikit saja lebih berat di sisi positif. Kita bisa begitu mencintai dalam satu momen, lalu seakan melupakannya di momen berikutnya. Kamu memeluk anakmu dengan penuh cinta, tapi semenit kemudian kamu berteriak marah karena terjebak macet. Kamu tertawa dengan rekan kerja, tapi langsung merasa depresi saat melihat tagihan kartu kredit.
Kita memberikan cinta dan menariknya kembali berulang-ulang. Kita tidak membiarkan kekuatan cinta bergerak cukup lama untuk mengubah kenyataan kita. Mulai sekarang, cobalah untuk lebih sadar. Saat kamu merasa akan jatuh ke frekuensi negatif, tarik napas, dan pilihlah untuk kembali ke sisi 51% itu. Setiap pagi saat kamu bangun, kamu berada di titik nol. Kamu berdiri di puncak hidupmu. Kamu adalah penguasa atas hari itu. Kamu bisa memilih untuk mengarahkan dirimu menuju hari yang luar biasa, atau hari yang penuh masalah. Semuanya bergantung pada apa yang kamu rasakan saat pertama kali membuka mata. Jika kamu memulai harimu dengan perasaan bahagia, bukan karena alasan tertentu, tapi karena kamu memilih untuk merasa hidup, maka harimu akan mengikuti irama itu. Perasaan baik itu tidak hanya mengubah harimu, tapi juga hari esokmu. Asalkan kamu bisa menjaga perasaan itu hingga kamu tidur, kamu akan memulai hari berikutnya dengan momentum yang sudah terbentuk. Seperti kata Jerry Spinelli, jangan sewakan momenmu pada hari esok atau masa lalu. Hiduplah hari ini. Karena apa yang kamu rasakan sekarang adalah satu-satunya hal yang sedang menciptakan masa depanmu. Kamu tidak perlu menunggu dunia berubah untuk merasa damai. Merasa damailah, dan lihatlah bagaimana dunia bertekuk lutut di hadapan kedamaianmu. Ingatlah, jika kamu bisa merasakannya, kamu bisa menerimanya. Jangan hanya mendengarkan kata-kata ini. Rasakan getarannya di dadamu sekarang. Karena itulah awal dari keajaibanmu. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga kamu untuk mendengarkan video ini hingga selesai. Kehadiranmu di sini adalah bagian dari frekuensi positif yang sedang kita bangun bersama. Jika kamu merasakan getaran atau pesan tertentu yang menyentuh hatimu hari ini, silakan bagikan ceritamu atau sekadar tuliskan afirmasi positifmu di kolom komentar. Aku sangat ingin mendengar bagaimana perjalananmu dalam mengubah frekuensi hidupmu. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, agar kita bisa terus bertumbuh dan menyebarkan energi penyembuhan ini kepada lebih banyak jiwa di luar sana. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah berada di frekuensi cinta, dan mulailah menerima apa yang sudah menjadi milikmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.